proyek pemerintah Wamena senilai 1,4 miliar, yaitu jasa keamanan pengemudi dan kebersihan kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional Wamena. Oke teman-teman, itulah nilai proyeknya sekitar 1,4 miliar. Di situ ada beberapa ketentuan yang harus kita taati, peraturan yang berlaku, terus latar belakang untuk pengembangan tentunya ya, pembangunan dan restorasi jalan jembatan, terus komplek pembuatan kantor, maksud dan tujuan kebersihan adalah didapat penyedia jasa memberikan tenaga keamanan. Tujuan agar tercipta rasa aman, tertib, nyaman, dan lancar dan bersih di lingkungan kerja Balai Pelaksana Nasional. Sasarannya tersedianya tenaga keamanan, pengemudi dan kebersihan pengganti yang pensiun dan mengundurkan diri yang mampu bekerja sama dengan tenaga keamanan yang menciptakan kebersihan lingkungan kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional Wamena. Lokasi pekerjaan di kompleks kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional Wamena. Oh ya, untuk proyek ini dikhususkan untuk warga lokal atau warga Wamena, atau pokoknya warga lokal teman-teman ya. Pekerjaan ini dibiayai oleh sumber daya APBD Wamena senilai 1,4 miliar, itu detailnya ya, 845.000. Nama organisasi dan PPK: Satuan Kerja Balai Desa Jalan Nasional Wamena, PPK, atau Ketua Edi Purwoko, Sarjana Ekonomi, data dasar, standar teknis, untuk ketertiban lingkungan pekerjaan. Nah, ini yang penting ya, ini lingkup pekerjaannya. Lingkup pekerjaannya mulai untuk tenaga keamanan, ketertiban keluar dan masuk kendaraan kawasan, ketertiban parkir kendaraan, mengatur penerima tamu, melaksanakan penjagaan dan maksud mengawasi keadaan atau hal-hal yang mencurigakan, mengadakan pengawalan pribadi, jasa dan atau barang apabila diperlukan, mengambil langkah-langkah tindakan sementara bila terjadi tindakan pidana, memberikan tanda-tanda bahaya yang saat terjadi keadaan darurat, terus membantu pelaksanaan evakuasi dan terjadi keadaan darurat. Tenaga pengemudi memberikan kelengkapan kendaraan seperti rem, ASU atau aki atau baterai, oli, lampu, air, radiator, dan bahan bakar supaya kondisi siap pakai. Mengantarkan pimpinan staf pelaksana tugas dengan pemerintah, melakukan servis rutin. Tenaga kebersihan menerima, mencatat perintah pimpinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Di sini intinya petugas atau karyawan yang ada di lingkungan staf ini menggunakan jasa pihak ketiga ya teman-teman ya. Jadi mereka enggak jadi PNS, tapi mungkin ada nanti vendor pihak ketiga yang menjadikan ini sebuah organisasi tersendiri ya. Peralatan material dari PPK yaitu pos keamanan, stok alat dan bahan pembersih. Peralatan material dari penyedia jasa mendekat perlengkapan antara lampu senter 10 unit, tongkat satpam 10 unit, tongkat pengatur lalu lintas 6 unit, jas hujan model kombinasi baju dan celana berbahan tebal 10 unit, tanda pengenal wajib dikenakan pada saat jam kerja, handle tag 3 unit. Waktu pelaksanaan 12 bulan untuk satu organisasi pengawas atau koordinator, 12 bulan untuk 10 ke orang keamanan, 12 bulan untuk pengemudi, dan 12 bulan untuk 6 orang jasa kebersihan. Nah, ini persyaratan personil untuk pengawas pria 20-45 tahun, minimal SMA, memiliki sertifikat ganda pratama asli dan masih berlaku, surat kesehatan, memiliki kartu tanda anggota satpam, memiliki KTP berdomisili di Papua, memiliki CV, menampilkan kartu keluarga. Untuk petugas keamanan kurang lebih sama ya, SMA, kesehatan pengemudi, memiliki minimal SMA derajat berorganisasi, memiliki kondisi fisik, memiliki KTP, memiliki SIM A,
memiliki CV, persyaratan petugas kebersihan, usia 20-52 tahun, kesehatan, memiliki KTP, penyedia jasa, memiliki NIB dan KBLI 81100, aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang, memiliki akta pendirian perusahaan, akta perubahan terakhir dengan penguasaan dengan Kementerian Hukum dan HAM, memiliki penguasaan kena pajak. Nah, untuk yang poin 2 ini memiliki akta pendirian perusahaan atau akta perubahan terakhir dari HAM ini bisa kami bantu ya buat teman-teman yang butuh jasa pembuatan legalitas. Memiliki pengusaha kena pajak atau PKP, memiliki NPWP, bukti untuk pembuatan NPWP ini biasanya sudah jadi satu dengan akta pendirian, biasanya sudah satu paket ya untuk pendirian legalitas teman-teman ya. Bukti kontribusi status wajib pajak, berarti ini lapor SPT, surat domisili, sertifikat BPJS, berarti harus pembuatan BPJS ya teman-teman. Surat izin dari Mabes Polri, memiliki surat izin bidang jasa penyediaan keamanan, sertifikat Asosiasi Klinik Service Indonesia APK Lindo, memiliki pengalaman pekerjaan mengadakan jasa pengemudi, direktur utama memiliki sertifikat garda utama dan KTE yang masih berlaku. Persyaratan teknis, menyusun metode pelaksanaan pengerjaan, penggambaran penguasaan dalam melaksanakan dan penyelesaian pekerjaan, menyusun jadwal, menyusun plot kebutuhan tenaga kerja, menyusun SOP, menetapkan standar kualitas, menyusun struktur organisasi, jadwalnya, pekerjaan yang setiap hari, mingguan, bulanan, dan sewaktu-waktu yang dibutuhkan. Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan. Laporan pelaksanaan harian, mingguan, bulanan, penutup. Nah, itu teman-teman ya gambaran besarnya pekerjaannya. Jadi pekerjaannya di sini adalah nanti pegawainya di sana kebersihan, terus pengemudi dan satpam itu menggunakan pihak ketiga yang melaksanakan tugas di kantor tersebut. Nilai total HPS-nya sekitar 1,4 miliar. Terus sekarang dalam proses pasca kualifikasi, pesertanya 3. Jadi itu teman-teman ya yang ada di Papua atau Wamena. Mungkin nanti kalau ada project lagi yang lain bisa kami share. Makanya follow dan subscribe channel kami, semoga bisa memberikan update terbaru tentang tender dan proyek dari pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.